ini menjalani kehidupan saya dengan satu keyakinan bahwa saya ingin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan berdampak positif bagi orang lain. Jadi saya berusaha untuk membangun apapun juga yang saya perbuat, saya katakan, saya usahakan itu menjadi sebuah hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gere Geralo kembali lagi hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, seorang anak muda yang luar biasa di bidangnya. Mari kita sambut David Waluko. Halo semua. Halo David, luar biasa, apa kabar? Wah, puji Tuhan, baik Kak. Oh, baik, auranya terpancar begitu positif hari ini. Oke, senang sekali David boleh hadir di sini, bisa memberkati kita semua. Nah David, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya ingin tanyakan latar belakang David itu seperti apa? Bisa di-share kepada sahabat cerita, soalnya tidak dikenal, tidak disayang. Ya, Oke, silakan di-share. Oke, shalom teman-teman semua. Terima kasih juga dulu untuk kesempatan yang luar biasa dari teman-teman Pondok Cerita ya di tempat ini ya. Yeah. Saya percaya ini merupakan sebuah hal yang luar biasa yang dilakukan. Terima kasih telah mengundang saya ke tempat ini. Saya bersyukur sekali. Nah, perkenalkan nama lengkap saya sebenarnya David Samuel Waluko. Oke, Samuel Waluko. David Samuel Waluko. Nah, saya lahir dan tumbuh besar di Bitung, kota kita yang tercinta ini. Yes. Nah, jadi saya juga berasal dari latar belakang keluarga yang melayani Tuhan, seorang hamba Tuhan, pendeta, papa mama pendeta. Okay. Jadi saya bersyukur karena bisa melayani Tuhan sejak muda, Kak. Melayani Tuhan sejak muda. Iya. Wah, luar biasa sekali, ini anak Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, David ini besar di Bitung, bersekolah di Bitung ya. Tapi setelah lulus SMA, David lanjut pendidikan kemana nih? Oh, saya lanjut pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Bandung selama 4 tahun. Sekolah Tinggi Teologi Bandung selama 4 tahun. 4 tahun, 1 tahun praktek, jadi 1 total tahun praktek, 5 tahun. tahun. Wah, jadi lulus SMA langsung sekolah teologi ya. Wah, luar biasa sekali. Karena kebanyakan anak muda ketika lulus sekolah itu pasti ingin kuliah inilah, pokoknya kuliah selain teologi ya, kebanyakan ya. Tapi kenapa David mau memutuskan untuk sekolah teologi ya? Bisa di-share? Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang menarik ya. Karena sebenarnya juga kalau mau dibilang kita langsung mau ambil sekolah teologi, sebenarnya enggak juga. Karena sebenarnya memang tumbuh besar di keluarga hamba Tuhan, kami selalu diajarkan bahwa kehidupan itu adalah karena kemurahan Tuhan. Sehingga kami harus melayani Tuhan dengan kehidupan kami. Yes. Nah, tapi saya ingin untuk masuk sekolah teologi setelah saya lulus S1 dari sekuler. Oh, baru nanti jadi mau ambil dulu. Maunya S1 Iya, yang lain dulu. Iya, dalam perencanaan saya Dalam awalnya. perencanaan, Iya, oke. dalam perencanaan awal saya mau seperti itu. Nah, tapi singkat cerita, saya berusaha dengan maksimal, tapi ternyata Tuhan tidak tentukan jalan saya di tempat itu. Nah, di situ saya mengingat kembali, Tuhan, kalau Tuhan mau percayakan saya dengan kesempatan untuk melayani Tuhan, maka ketika saya mau masuk sekolah teologi ini, Tuhan tolong saya sehingga saya bisa diterima dan saya bisa diperlengkapi. Karena bagaimana kita mau melayani, memperlengkapi orang lain kalau kita belum diperlengkapi, ya kan? Waktu itu saya mungkinnya seperti itu. Nah, akhirnya saya masuk sekolah teologi dan di situ setelah saya lulus, pemikiran saya itu kalau mau flashback ke yang lalu-lalu, akhirnya berpikir seperti ini, dah luar biasa sekali apa yang Tuhan buat. Ternyata kita punya perencanaan itu jauh berbeda dengan apa yang Tuhan backing. Oke. Nah, jadi ketika masuk sekolah teologi yang tadinya itu ingin di S2, tapi Tuhan jadikan S1 supaya saya bisa melihat dan punya network yang jelas dan punya pemahaman yang luar biasa dari perspektif Kristen, sehingga nantinya pelayanan saya juga bisa lebih maksimal dan lebih panjang. Dan lebih panjang. Oke, nah apa sih yang membuat pola pikir, kan tadi David bilang ada sesuatu yang berubah dari cara berpikir juga, dari cara pandang tentang pelayanan. Bisa nggak kasih salah satu contohnya apa yang sebelumnya David pikir seperti ini, tapi ketika masuk sekolah teologi, oh ternyata seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kadang banyak orang yang berpikir bahwa hamba Tuhan itu hanyalah orang-orang yang pelayanan di gereja, pendeta, ataupun orang-orang yang berkhotbah, itu yang disebut sebagai hamba Tuhan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Hamba Tuhan itu adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan, disebut sebagai hamba Tuhan.
pelayanannya masing-masing, di ladangnya masing-masing, di pekerjaannya masing-masing. Awalnya juga saya berpikir bahwa hamba Tuhan itu cuma pendeta, tapi enggak. Dari situ saya terus mengembangkan diri dan saya terus memperlengkapi diri agar saya juga bisa membantu orang lain memiliki pemahaman yang sama bahwa mereka juga sebagai orang percaya itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan di pekerjaannya masing-masing, dalam pelayanannya masing-masing. Nah, itu pemahaman yang tadinya saya tidak dapatkan ketika masuk sekolah teologi, diubahkan sehingga melihat bahwa kekristenan itu menjadi jawaban atas persoalan dunia. Oh, kekristenan menjadi jawaban atas persoalan ini. Betul sekali. Statement yang luar biasa, Iya. yang keren sekali. Dan ini lahir dari ini David ini umur berapa sekarang? Sekarang 23, di tahun ini baru mau masuk 24. 23 tahun, guys. Jadi David ini umur 23 tahun sudah memberikan diri untuk pelayanan. Dan orang tua juga berlatar belakang seorang hamba Tuhan, Hamba Tuhan. Khususnya lagi pendeta ya. Pendeta, ya. Nah, kebanyakan orang yang memiliki orang tua yang sebagai seorang pendeta memiliki anak yang harus meneruskan pelayanannya. Apakah David dalam hal ini merasa terpaksa atau terbeban atau memang muncul dari kerinduan gitu? Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, memang tumbuh besar di keluarga hamba Tuhan, kami selalu diajarkan untuk melayani Tuhan, menggunakan setiap kemampuan, karunia, talenta untuk melayani Tuhan. Jadi kami selalu diajarkan bahwa nanti mau di pekerjaan apapun tetap terlibat dalam pelayanan di gereja, mau di apapun itu lebih baik lagi kalau masuk sekolah teologi untuk semakin memperlengkapi seperti itu. Nah, jadi apakah ada keterpaksaan? Sebenarnya sama sekali tidak. Jadi walaupun awalnya tadi saya ingin sekolah teologi S2, itu muncul dari kerinduan diri sendiri, tapi rencana saya berbeda dengan rencana Tuhan. Tuhan bilang ambil dari S1. Saya ambil itu, kesempatan yang luar biasa itu, dan sekarang saya tidak menyesal. Karena Tuhan bukakan pikiran untuk melihat hal-hal yang luar biasa yang mungkin ketika saya mengambil jalan yang berbeda, jalan semau saya sendiri, itu yang hal yang tidak akan saya temukan dan hal yang tidak akan saya lihat. Tapi saya bersyukur Tuhan panggil saya dengan banyak cara, dengan luar biasa perbuatan Tuhan, sehingga saya bisa melihat hal-hal yang luar biasa seperti itu. Oke, jadi manusia bisa mereka-reka jalannya. Betul. Tuhan Tapi yang Tuhan menentukan. Oke, senang sekali baru di awal sudah panas seperti ini. Oke, sudah sangat memberkati. Oke, nah David bisa tahu nggak David ini sekarang pelayanan apa saja? Oke, sebenarnya ada beberapa pelayanan ya, Kak. Kalau di gereja, puji Tuhan, setelah lulus saya akhirnya kembali ke gereja asal, pelayanan di gereja asal. Setelah kembali saya dipercayakan dengan pelayanan digital ministry atau yang kita biasa sebut digital ministry, pelayanan digital ya kan. Bagaimana kita mencoba untuk menjangkau banyak orang yang ada pada zaman ini, khususnya anak-anak muda, bahkan orang-orang percaya yang menggunakan teknologi ya kan, media sosial, supaya mereka juga tidak menggunakan media sosial hanya untuk sekedar cari entertain, hiburan dan lain sebagainya, tapi boleh belajar juga tentang teologi, boleh juga belajar tentang hal-hal yang luar biasa. Jadi satu itu, bagaimana saya di gereja pelayanan digital ministry sembari membantu komisi-komisi lainnya. Digital ministry ya. Digital ministry. Ya. Memang menurut David perlu pelayanan itu saat ini. Perlu sekali, Kak. Kenapa menurut David itu perlu? Fakta membuktikan bahwa orang-orang saat ini menghabiskan sekitar 8-12 jam per hari di media sosial. 8-12 Facebook, WhatsApp, IG, dan lain sebagainya. YouTube, dan lain sebagainya. Orang menghabis banyak waktu di YouTube menonton konten-konten yang ada di YouTube. Nah, secara khusus di Indonesia itu juga tidak lepas. Banyak sekali, bahkan Indonesia menjadi salah satu negara di dunia dengan penggunaan media sosial terlama. Okay. Nah, jadi saya merasa bahwa ini adalah ladangnya kita juga untuk melayani di marketplace, melayani di dalam bidang digital, supaya kita bisa untuk menolong mereka, membantu mereka menyadari panggilan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan melalui caranya masing-masing. Secara khusus kami menggunakan media sosial karena selain bisa menjangkau orang yang banyak dalam waktu yang bersamaan, ini juga menjadi hal yang relevan saat ini. Oke. Tapi segmentasinya masuknya pasarnya lebih kepada anak muda atau umum untuk David yang untuk kerjakan saat di media? ini kami masih mengerjakan untuk umum. Untuk umum, tapi nanti puji Tuhan kalau Tuhan berkenan kami sedang membangun studio juga yang nanti bisa digunakan juga untuk membantu dan mengembangkan pelayanan yang ada di gereja. Nah, di situ baru kami akan buat podcast, kemudian juga konten-konten bagaimana iman Kristen menjawab isu-isu kontemporer yang ada saat ini, bagaimana iman Kristen menjawab hal-hal yang menjadi tantangan anak-anak muda saat ini. Nah, itu nanti. Tapi saat ini pelayanan kami hanya berfokus di IG maupun di Facebook, masih menggunakan media sosial itu dulu. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau pelayanan selanjutnya? Nah, pelayanan selanjutnya itu pelayanan di luar gereja.
Nah, yang pertama yang saat ini yang saya sedang usahakan dan bangun bersama teman-teman saya itu adalah pelayanan namanya Save to Share. Save to share. Iya, Save to Share. Nah, jadi Save to Share itu merupakan pelayanan yang berfokus di dalam bidang sosial, di mana kami setiap anggota yang ada mengumpulkan sejumlah uang tiap bulannya, yang kemudian nanti akan digunakan sebagai dana siaga dan dana bantuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke, membantu orang-orang yang Iya. membutuhkan. Jadi ini lebih kepada aksi sosial Aksi sosial. sebenarnya. Nah, itu uangnya diambil dari pribadi, kerelaan pribadi, lepas pribadi dari anggota Iya. Save to Share Save itu. to Share. Iya, karena jadi setiap bulannya setiap anggota diharapkan bisa memberikan kontribusi, menyimpan, save sejumlah Oke. uang. Jadi sebenarnya rata-rata minimal yang kasih 50.000. Tapi ada juga ketika Tuhan sudah memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, mereka kadang-kadang kasih lebih daripada 50.000. Nah, kadang-kadang setiap bulan ada yang kasih rutin, ada juga yang enggak. Kami tidak memaksakan karena ini berdasarkan kerelaan hati. Nah, jadi ketika uangnya disimpan, sejumlah uang itu disimpan, nanti akan digunakan sebagai yang tadi, dana siaga apabila terjadi bencana alam dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Yang kedua sebagai dana bantuan, bagaimana kami merencanakan untuk membantu panti asuhan, juga lembaga-lembaga yang membutuhkan pekerja-pekerja jalanan dan lain sebagainya. Yang kami harapkan supaya uang yang kami terima itu, kontribusi dari teman-teman anggota Save to Share itu bisa kami gunakan semuanya untuk menolong dan membantu orang-orang yang Menolong dan membantu orang-orang. Iya. Oke, dan ini pelayanan sudah dimulai berapa lama kalau boleh tahu? Kami memulai ini di tanggal 6 Juli 2021. 6 Juli 2021. Oke, sudah mau 1 tahun berarti. 8 bulan ya, 6 Juli ya sekitar 8 bulan. Mau 8 bulan. Iya, mau 8 bulan. Nah, kenapa sih David sampai akhirnya kan udah ada pelayanan di gereja nih. Biasanya fokus dulu di gereja, membangun gereja begitu. Tapi kenapa David sampai terpikir kita harus keluar nih. Kita harus membangun satu pelayanan yang bergerak di sosial menolong orang-orang. Kenapa sampai timbul hal itu? Nah, karena kita harus pahami bersama ya bahwa pelayanan itu bukan hanya di gereja. Oke. Pelayanan itu bukan hanya di gereja. Gereja itu menjadi satu tempat kita melayani dengan karena kita bersama dengan orang-orang percaya di dalam sebuah peribadatan. Nah, tapi pelayanan yang lebih luas daripada itu ialah dimanapun kita berada, itu adalah pelayanan. Nah, kenapa saya ingin membangun Save to Share? Karena melihat bahwa bagaimana pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus itu juga menjadi contoh yang luar biasa bagi kita. Tuhan juga pelayanan di jalan-jalan, membantu mereka yang membutuhkan, mereka yang sakit, mereka yang kekurangan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Dan pastikan kita orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan, tidak mau melakukan hal yang sama. Dari situ muncul kerinduan, Tuhan sudah kasih berkat, Tuhan sudah kasih hal-hal yang luar biasa, maka saya ingin menggunakan berkat yang Tuhan berikan itu untuk membantu orang lain juga, menjadi saluran berkat. Ya kan, saluran berkat artinya Tuhan berikan, kita salurkan ke orang lain, bukan penampungan. Kan kadang-kadang penampungan ya sudah tampung-tampung dulu, kasih banyak, baru kalau sebanyak, kalau sudah buang-buang, baru dikasih ke orang lain. Enggak, tapi kita saluran berkat. Apa yang kita terima, kita kelola dengan sebaik mungkin supaya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kenapa saya buat ini dan kenapa tidak berfokus di gereja dulu? Karena kembali lagi bahwa pelayanan kita adalah pelayanan yang holistik, pelayanan yang menyeluruh. Dimanapun kita berada, apapun juga yang kita kerjakan, itu adalah tempat di mana kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dengan sepenuh hati. Oke, ini waktu dibentuk ini apakah David sendiri atau ada juga partner yang terlibat untuk membangun pelayanan ini? Nah, jadi awalnya kami beberapa teman itu kepikiran. Jadi awalnya saya pikir-pikir Tuhan bantu kami, orang semua Tuhan sudah memberikan bantuan yang luar biasa. Tuhan kasih berkat pekerjaan sehingga punya penghasilan. Kadang-kadang mau pakai for apa gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang cuma habiskan dengan mungkin jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi di situ mulai muncul kerinduan. Wah, bagaimana orang kelola ini dengan sebaik mungkin. Kemudian kita panggil teman-teman yang lain. Mari Jo, ya kan. Kadang-kadang kita pakai, karena orang dekat kan cuma, mari Jo, kita mau backing Save to Share. Bagaimana orang itu menggunakan uang yang Tuhan berikan untuk membantu orang lain. Dan puji Tuhan sekali Kak, teman-teman yang saya ajak itu mau untuk terlibat dan mau untuk join di dalam pergerakan ini. Awalnya sih tidak sampai 10 orang. Awalnya tidak sampai 10 orang. Tidak sampai 10 orang. Tapi sekarang sudah berapa kalau boleh tahu? Sekarang puji Tuhan per kemarin itu sudah 50 orang. Sudah 50 orang. Puji Tuhan, Kak.
Oke, luar biasa sekali. 50 orang menyisihkan apa yang menjadi tabungannya untuk pelayanan seperti ini sangat bagus sekali. Dan apakah ini hanya terbatas di gerejanya gerejanya David, atau ini juga bisa anggota-anggotanya bisa juga dari yang lain? Nah, itu yang menarik, Kak. Pelayanan kami ini pelayanan lintas denominasi. Dalam artian tidak terbatas oleh satu gereja saja. Setiap anggota dari latar belakang yang berbeda, dari latar belakang gereja yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, bahkan ekonomi yang berbeda, tapi mereka memiliki kerinduan bersama-sama untuk terlibat dalam pelayanan ini dan membantu banyak orang. Jadi tidak terbatas hanya dari satu gereja, tapi dari berbagai gereja. Susah tidak meyakinkan orang untuk bisa ikut seperti misinya kita? Ayo dong jiwain bersama kita. Susah enggak? Atau memang mudah untuk bisa meyakinkan orang untuk bisa menyisihkan tabungannya untuk bisa berbagi di pelayanan sosial ini? Bisa dibilang susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Iya. Karena dalam beberapa orang yang saya mau ajak dalam pengalaman sendiri, ada mereka yang tidak banyak bertanya, langsung mau join. Ya kan, langsung join. Oke, saya mau join. Ada yang minta penjelasan dulu, ini seperti apa mekanismenya dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur ada orang-orang yang mau bertanya seperti itu, agar kita juga punya tanggung jawab untuk menjelaskan. Dijelaskan, kemudian mereka mau join. Ada yang mengatakan belum bisa join, dan itu tidak apa-apa. Ini kan berdasarkan kerelaan hati. Ada juga yang mengatakan belum bisa. Iya, ada yang mengatakan nanti ketika di mungkin bulan depan, atau mungkin nanti katanya kalau sudah settle, sudah istilahnya sudah stabil, baru mau ikut. Nah, jadi puji Tuhan sekali dalam pergerakan ini, dalam komunitas ini pada umumnya banyak yang mau join. Nah, ini sangat memberkati sekali ya saya dengar, karena ini juga saya tidak tahu ya ini tergolong baru atau tidak, tapi ini satu inovasi yang luar biasa. Nah, cara memulainya, nah bagaimana nih? Kan kebanyakan orang ingin pelayanan tapi bingung untuk memulainya dari mana. Tapi kan ini konsepnya sudah ada. Iya. Mulainya bagaimana? Nah, nah itu yang menarik. Mulainya ini kan karena berasakan dari spontanitas ya kan. Iya. Tiba-tiba kepikiran, langsung chat, langsung telepon, ajak teman-teman, mereka mau join, ya udah kita langsung lakuin gitu. Jadi nggak butuh banyak persiapan, mau ikut, yuk join sama-sama. Kemudian kita buat grup WA, baru kita komunikasi dan laporan semuanya di grup WA itu. Nah, jadi kami sistemnya masih menggunakan WA. Kemudian baru akhir-akhir ini kami kembangkan menggunakan IG. Biar semua laporan kami, apa yang kami lakukan itu bisa kami sampaikan secara terbuka di IG kami. Di IG apa itu kalau mau tahu? @safetoshare_id. Oke, jangan lupa ya di follow. Oke, sekalian iklan saja. Iya. Jangan lupa di follow ya. Iya. Nah, mulai pertama pelayanan itu di mana tempatnya? Nah, waktu itu saya masih praktek di Surabaya. Jadi di salah satu gereja saya praktek. Ketika sudah mau masuk masa-masa akhir praktek saya, kepikiran saya nanti mau kembali dan saya ingin menjadikan kehidupan saya ini menjadi dampak, berkat bagi banyak orang. Jadi langsung waktu itu lagi di kantor, kemudian telepon teman, chat teman, ajak mereka mau join, sudah that's it. Kita langsung buat grup, jalan selama 6 bulan, kurang lebih 10 orang. Ya kan, selama 6 bulan sampai Desember kurang lebih 10 orang dengan dana yang masih minim. Tapi puji Tuhan, memasuki bulan Januari semakin banyak yang join, dan puji Tuhan kami boleh menyalurkan bantuan ke panti asuhan yang ada di Kota Bitung ini. Oh, jadi mulai pertama di panti asuhan yang ada di pemberiannya pertama kali di panti asuhan. Di panti asuhan di Kota Bitung. Nah, responnya seperti apa? Ini yang datang anak muda semua. Memperkenalkan masuk ke panti asuhan itu, memperkenalkan kami dari mana kalau boleh tahu? Jadi membawa nama Safe to Share. Jadi membawa Safe to Share, dijelaskan, dan pengelolanya mengatakan bersyukur sekali, berterima kasih ada anak-anak muda, ada orang-orang yang mau membantu, yang mau membagikan berkat bagi anak-anak yang berada di panti asuhan, bagi lembaga yang mereka sedang kelola. Oke, luar biasa sekali. Kalau laporan, ada nggak yang menanyakan laporan pertanggungjawabannya? Nah, untuk laporan pertanggungjawabannya, memang di setiap bulan itu secara lisan saya sampaikan, secara tulisan saya sampaikan cuma di chat WA dulu. Jadi setiap tanggal 10, 20, jadi kurang lebih 10 hari ya kan, saya laporkan pemasukan yang masuk seperti ini. Nah, nanti untuk laporan keuangannya, jelasnya pemasukan dan pengeluarannya kami akan buat sekitar 3 dan 6 bulan sekali. Kami akan buat
Dan kemarin baru kami laporkan dan teman-teman sudah melihatnya pemasukan yang ada sekaligus pengeluaran yang ada. Jadi jelas per tanggal berapa ditransfernya, per tanggal berapa mereka memberinya, totalnya yang masuk setiap bulan berapa, kemudian pengeluarannya untuk membeli apa saja, untuk membantu apa saja, disalurkan kemana, pada tanggal berapa, ada bukti-buktinya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah jadi teman, puji Tuhan sampai dengan saat ini belum ada komplain dan belum ada istilahnya belum ada permasalahan yang signifikan yang terjadi saat ini. Oke, jadi ke panti asuhan ternyata bukan cuma bawa uangnya, tapi juga ada barang-barang yang dibawa. Kebetulan untuk saat ini sebenarnya kami lebih fokus untuk membawa barang. Jadi seperti bahan-bahan pokok dan lain sebagainya. Kami belum memberi uang secara langsung karena memang waktu itu terbatas secara dana. Jadi kami langsung convert ke bahan-bahan pokok yang kemudian kami berikan ke lembaga-lembaga yang bersangkutan. Oke, berarti di sana selain bawa pasti bikin kegiatan dong ya acaranya. Kebetulan karena setiap anggota kami itu kebanyakan dari seluruh Indonesia di luar Sulut, yang ada di Kota Bitung hanya beberapa orang saja. Dan kebetulan di momen itu banyak yang tidak bisa untuk ikut, jadi kami hanya datang menyalurkan berkat saja. Hanya datang menyalurkan berkat. Mungkin siapa tahu selanjutnya sudah bisa kedepannya ada event, planning ya. Betul Kak. Kedepannya ada planning seperti itu untuk menjangkau dan untuk membantu dan mengadakan acara. Oke, jadi ini yang saya ngomong dari tadi, saya pikir ini anggotanya hanya di Sulawesi Utara, Bitung, Manado, dan ternyata se-Indonesia. Iya, se-Indonesia, puji Tuhan Kak. Anggota kita saat ini selain dari Bitung, Manado, ada juga dari Bandung, kemudian ada juga dari Surabaya, Bali, Sumatera, di beberapa kota Sumatera dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dari Sulawesi Utara saja, tapi di beberapa tempat juga, karena kerinduan kami ke depannya ketika Tuhan percayakan dengan lebih lagi, maka Save to Share itu akan membuat lokasi-lokasi atau center-center di provinsi-provinsi yang betul-betul menjadi pusat kegiatan yang ada, ya kan. Jadi nanti bukan cuma di Sulawesi Utara, ada juga nanti tempat-tempat di mana komunitas yang ada, anggota yang ada berkumpul, membahas dan juga mengerjakan pekerjaan Tuhan di bidang sosial. Di bidang sosial. Oke, menurut David, kan David sudah pelayanan di gereja. Menurut David, perlu nggak pelayanan ini? Karena ini kan David masih muda orangnya. Maksudnya saya salut sekali karena masih muda dan sudah terpikir hari yang sebesar ini. Nah, menurut David, penting pelayanan sosial seperti ini di era sekarang, di zaman sekarang. Kenapa penting? Sangat penting. Karena banyak sekali orang-orang yang masih membutuhkan bantuan dari kita. Kakak bayangkan seperti ini. Kadang-kadang bagi kita yang sudah bekerja atau kita yang punya berkat 50.000 misalkan, karena minimal pemberian ada yang 50.000. Kadang-kadang kita cuma gunakan itu untuk apa? Kita gunakan itu kadang-kadang untuk membeli makanan, bahkan nonton bioskop aja lebih dari 50.000. Tambah popcorn dan lain-lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan kita secara pribadi, kita bisa mengeluarkan lebih daripada itu. Dan kita sudah that's it, nggak merasa apa-apa. Tapi 50.000 yang kita kumpulkan tiap bulan, ketika itu disalurkan dengan tepat, akan sangat membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan di zaman ini, bukan cuma di zaman ini, dari dulu sampai sekarang, bahkan saya percaya terus menerus sampai masa yang akan datang, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Karena tidak semua orang seberuntung kita, tidak semua orang yang memiliki kehidupan yang baik seperti kita. Mereka juga mau seperti itu. Jadi kami sedikit banyak ingin membantu mereka, sedikit banyak ingin menolong mereka, ingin memberi. Karena memberi itu menjadi identitas kita juga sebagai orang percaya. Oke, senang sekali. Kayaknya kalau setiap orang terbeban untuk pelayanan seperti ini, maka tidak akan ada saudara kita yang kelaparan pastinya. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan sudah bahas panjang tentang kegiatannya. Kalau mau bergabung dengan pelayanannya David sebagai anggota itu gimana, David? Nah, terima kasih dulu Kak untuk kesempatan yang luar biasa ini ya. Nah, jadi kami bersyukur apabila ada teman-teman semua yang menonton podcast ini ingin bergabung dalam komunitas kami Save to Share. Maka kami mengajak teman-teman semua untuk memiliki kerelaan membantu mereka yang membutuhkan. Caranya teman-teman bisa untuk DM di IG @save2share_id. Jadi bisa untuk istilahnya mengirim pesan di situ, nanti kami akan sampaikan bantuan-bantuannya seperti apa. Jadi sebenarnya bisa juga sih lewat nomor WA. Teman-teman bisa untuk nomor WA, cuman karena itu WA pribadi, pribadi. Nah, jadi saya masih belum bisa untuk menyampaikan. Nanti secara umum juga bisa untuk dari Save to Share aja dulu lewat IG. Nanti dari situ baru saya akan sambungkan dengan admin-admin yang ada. Admin, oke. Jadi di
ditransfer Iya. seperti itu. Nah, untuk mekanismenya sih setelah teman-teman mendaftar akan dimasukkan ke grup WA. Nah, nanti di grup WA itu akan dipaparkan mengenai ketentuan dan cara untuk menabung, untuk memberi. Oke. Ya, setelah itu teman-teman bisa untuk tetap melihat update-update yang ada melalui grup WA yang kami buat. Ada grupnya ya. Ada. Oke, luar biasa sekali. Oke, pelayanan yang memberkati, Save to Share. Save to Share. Oke. Nah, kalau planning selanjutnya, apa yang ingin brother lakukan dalam pelayanan selanjutnya? Sebenarnya tujuan yang pertama memang ingin melayani Tuhan secara holistik, itu yang utama. Jadi kedepannya ingin mengembangkan Save to Share dengan lebih lagi. Kami berusaha untuk mencapai 100 anggota di tahun ini. Wow. Ya, Kalau 100 tadi anggota. 50 anggota. Jadi setengah perjalanan lagi. Setengah perjalanan lagi untuk capai 100 anggota. 100 anggota. Yang kedua, selain mengembangkan Save to Share dan membantu banyak orang lagi, yang kedua ingin membangkitkan kembali persekutuan yang saya dan teman-teman saya buat, tapi akhirnya agak vakum. Yang namanya itu Generasi Pilar. Generasi Iya, ingin mengembangkan pelayanan itu juga. Jadi bagaimana kami anak-anak muda berkumpul membahas tentang iman Kristen, membahas tentang teologi secara khususnya, membahas tentang panggilan kita sebagai orang percaya di zaman ini, di dunia ini. Oke, jadi seperti pendalaman Alkitab kalau bisa dibilang. Iya, atau? bisa pendalaman Alkitab dan juga bisa misalnya ada tema-tema atau topik-topik sosial atau juga isu-isu kontemporer seperti saat ini yang banyak berkembang di kalangan anak muda, pertanyaan-pertanyaan yang berkembang. Kadang-kadang orang-orang takut untuk bertanya di gereja atau dimanapun. Oke, karena waktunya. Nah, selain waktu, mungkin mereka juga takut untuk dijudge dan lain sebagainya karena mempunyai pertanyaan seperti itu. Tapi di dalam komunitas Generasi Pilar, kami berusaha untuk menerima, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada secara alkitabiah. Oh, secara Alkitabiah. Iya. Jadi generasi sudah sempat berjalan tapi Sudah sempat berjalan, tapi vakum. Jadi karena waktu itu saya masih dalam studi, jadi saya ada kesibukan yang lain di masa-masa praktik, belum bisa mengurus, jadi masih vakum. Dan itu saya rasa itu kesalahan saya juga, dan saya ingin memperbaiki itu dan berusaha untuk di tahun ini mengembangkan lagi Generasi Pilar. Generasi Pilar akan dimulai. Jadi teman-teman semangat ya, ada pelayanan baru lagi yang cukup menarik ini. Iya. Generasi Pilar membahas isu-isu sekitar secara Alkitabiah ya, Secara menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari setiap anak-anak muda yang ada. Iya. Oke, bagus sekali itu. Dan begitu banyak pelayanan yang sudah David lakukan. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin David capai dalam kehidupan ini dengan setiap pelayanan-pelayanan yang ada? Ingin menyenangkan hati Tuhan kah? Atau ingin menjadi pelayan Tuhan yang setia? Atau apa, Fit, kalau kau boleh tahu? Nah, saya sebenarnya sampai dengan saat ini menjalani kehidupan saya dengan satu keyakinan bahwa saya ingin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan berdampak positif bagi orang lain. Jadi saya berusaha untuk membangun apapun juga yang saya perbuat, saya katakan, saya usahakan itu menjadi sebuah hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Agar ketika orang-orang bersama-sama atau orang-orang terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang saya dan teman-teman buat, mereka juga bisa bersyukur atas apa yang telah Tuhan perbuat dan juga boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Saya narasumber yang datang di sini sangat-sangat memberkati saya juga ya, karena sebelumnya sembuh dari penyakit, bahkan ada penyakit-penyakit yang saya tidak bisa bayangkan ternyata ada penyakit seperti itu. Baru terus ada narasumber yang berbicara lakukan kebaikan minimal 3 setiap hari. Itu di-share kepada setiap orang 3 kebaikan setiap hari. Dan kali ini ada Save to Share, ada juga Generasi Pilar, dan itu harapannya juga bagi sahabat-sahabat Pondok Cerita bisa diberkati, bisa juga ikut terlibat tentunya di dalam gerakan-gerakan akhir zaman seperti ini yang bisa memberkati banyak orang. Nah, Fit, kan David juga sudah menjalani pelayanan di dalam gereja dan di luar gereja. Nah, kalau boleh tahu, Fit, kesan pelayanan David selama ini apa, Fit? Bahagia kah atau tertati-tati atau enjoy saja menjalani pelayanan? Ada jatuh bangunnya ya kan dalam pelayanan itu. Ada jatuh bangunnya. Tapi
Saya selalu bersyukur untuk semua hal itu. Karena saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya merupakan rancangan Tuhan untuk membentuk kehidupan saya menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Dalam pelayanan itu ada suka dukanya, ada perjuangannya, ada senangnya, tapi banyaknya senangnya, lebih banyak senangnya. Ikut Tuhan itu membawa ucapan syukur bagi kita. Meskipun kadang-kadang berat, meskipun kadang-kadang kita bergumul dengan pelayanan-pelayanan tertentu, tapi tetap harus disyukuri karena Tuhan percayakan itu dengan penuh luar biasa dalam kehidupan kita. Oke. Ini saya tanya secara personal kepada Yeah. David. Kan David memilih sebagai seorang pelayan Tuhan di usia David yang sangat muda, dan ada teman-teman David yang menjalani sebagai profesional. Nah, apakah cara pandang David tidak maksudnya ketika melihat mereka, apakah wah Tuhan, mereka menjadi profesional dan saya seorang pelayan Tuhan, apakah ada perasaan yang rasa seperti gimana gitu, atau selama ini tetap saya bangga sebagai seorang pelayan Tuhan? Karena kebanyakan kan orang hamba Tuhan yang masih muda rasa insecure melihat teman-temannya yang sudah mulai sukses menjadi manajer dan lain sebagainya. Kalau David, perasaan David seperti apa ketika menjadi seorang pelayan Tuhan? Saya bangga kan. Bangga. Iya. Sebagai anak Saya muda. bangga menjadi hamba Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang melayani secara holistik. Oh, oke. Dan saya bersyukur Kak, sebenarnya ketika di dalam masa pendidikan saya di sekolah teologi, itu membuat saya bisa memiliki networking yang luas. Saya bisa ketemu dengan orang-orang yang melayani Tuhan di dalam ladang pekerjaannya masing-masing. Iya, ada yang di kantor, ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai pengusaha, tapi mereka tetap sama, mereka melayani Tuhan. Mereka menjadikan kehidupan itu menjadi kehidupan yang memberkati banyak orang. Dan di situ semakin mempertegas saya bahwa Tuhan memakai setiap orang itu dengan luar biasa. Jadi ketika saya lihat orang-orang yang demikian, itu membuat saya bersyukur karena Tuhan bisa panggil saya untuk masuk sekolah teologi di usia yang muda, supaya nantinya saya bisa menjalin networking, menjalin kerjasama dengan orang-orang yang sudah memahami tentang panggilan mereka sebagai orang percaya, dan juga bisa untuk membuat orang-orang yang belum memahami bisa memahami panggilan mereka sebagai orang percaya, dan bersama-sama kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Jadi apa ditanya apakah saya pernah istilahnya menyesal dengan pilihan saya tidak menyesal sama sekali. Malahan saya bersyukur karena Tuhan membuka insight-insight baru, memberikan pemahaman-pemahaman baru dalam pikiran saya yang mungkin belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Tapi ketika mengikut Tuhan, pemikiran-pemikiran itu Tuhan berikan, sehingga saya bisa melihat segala sesuatu dengan lebih luar biasa, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Oke, senang sekali. Auranya positif sekali hari ini. Oke, luar biasa. Nah, dan kita akan segera mengakhiri ini, Fit. Ya. Nggak terasa ya? Tidak terasa. Dan saya ingin panjang lebar tapi Benar. keburu 5 jam mungkin. Keburu habis waktu. Nah, apa sih yang ingin David sampaikan pesan kepada anak-anak muda, sahabat Pondok Cerita yang sedang menonton kita hari ini? Apa pesan yang ingin David sampaikan kepada mereka? Ya, jadi untuk sahabat Pondok Cerita, yang ingin saya beritahukan adalah sebagai orang percaya yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengingat bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan, dalam bidang apapun. Kita harus gunakan waktu yang Tuhan berikan ini dengan sebaik mungkin. Jangan terpengaruh dengan apa yang dunia katakan yang membuat kita menjadi lemah dan mundur dari pelayanan dan mundur dari pekerjaan dan juga hal-hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk menolong, memberkati, dan melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kadang-kadang orang bilang di usia muda adalah zaman untuk having fun, YOLO, you are only live once. Yes. Tapi saya mau katakan bahwa gunakan kehidupan yang hanya satu kali itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Orang-orang kadang-kadang berpikir bahwa karena usianya akan panjang sampai tua 70 tahun, sehingga nanti saja di waktu usia tua mereka melayani Tuhan. Tapi sebenarnya nggak seperti itu konsepnya. Kadang-kadang di usia muda pun ada yang sudah Tuhan panggil. Yes, Kita nggak pernah tahu. Tapi selagi Tuhan percayakan, gunakan itu dengan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Maka di situ kita memperoleh kehidupan yang bermakna dan kehidupan berarti. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa sekali. Kalau saya sering bilang hidup tidak sesuai pesanan ya. Jadi gunakan hidup sebaik mungkin. Oke, terima kasih David Terima kasih Woluko juga. Ya, sudah terima hadir kasih di sini. semua. Ya, senang sekali, banyak sekali hal-hal yang baru, banyak sekali pengetahuan yang baru, bahkan bisa membangkitkan semangat sahabat cerita, bahkan kami semua untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan kami atau rekan-rekan kita yang kurang beruntung tentunya. Dan kalau diundang lagi jangan bosan-bosan untuk kembali. Siap, malahan saya bersyukur ini. Oke. Wah, semakin
istilahnya bisa untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang ada. Ya, dan kalau umpama medianya sudah jadi di sana, mungkin bisa jadi partner dengan Betul Pondok sekali, Cerita. betul, menjadi rekan untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan di bidang digital. Oke, luar biasa. Terima kasih David sekali Terima lagi. kasih Tuhan juga, memberkati Kak. setiap Terima kasih pelayanannya. banyak. Oke, dan sahabat cerita, itulah tadi pembahasan kita, narasumber kita yang luar biasa dengan usia yang masih sangat muda, sudah memberkati dan memiliki pelayanan yang sangat memberkati. Nah, bagi sahabat cerita yang ingin memiliki permohonan doa, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo pamit dari ruang dengar Anda, dari hadapan Anda sekalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Pondok Cerita.